warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Ana Faika Syokina Altafunisa dari SDIT Al-Fitiyah Pekanbaru akan menceritakan kisah tentang Aisyah As-Siddiqah binti As-Siddiq, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah sahabat semua mendengar nama Aisyah? Ya, Aisyah. Aisyah adalah putri Abu Bakar As-Siddiq. Ibunda Aisyah bernama Ummu Ruman binti Amir. Aisyah lahir di Ummul Qura. Ia lahir di bulan Syawal ujung, tahun kelima setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Sejak kecil, Aisyah dididik dalam lingkungan dakwah Islam. Ia dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya At-Tahirah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Wahyu itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat mimpi. 2 tahun setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semuanya kepada kedua orang tua Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman. Wahai Ummu Ruman, didiklah Aisyah dengan baik dan jagalah ia untukku. Pesan Rasulullah kepada ibunda Aisyah. Mereka pun bahagia mendengarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih buah hati mereka untuk menjadi pendamping Rasul mulia yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika waktunya tiba, Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mas kawin 500 dirham. Ia adalah satu-satunya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi selagi masih gadis. Rumah tangganya adalah rumah tangga teladan. Aisyah mendapat didikan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan mengajak Abu Bakar dan keluarganya. Di kota Madinah, Aisyah radhiyallahu anha memulai kehidupan rumah tangganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menempati sebuah kamar yang dindingnya langsung menempel dengan Masjid Nabawi. Setelah menikah, otomatis gelar Ummul Mukminin tersandang di depan nama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah juga merupakan satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita istimewa. Pernah suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perang Bani Quraisyah. Aisyah radhiyallahu anha pun ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril datang dan memberi salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha yang lain adalah ketika ia difitnah oleh orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala membela Aisyah radhiyallahu anha. Ia menjadi sebab turunnya surah An-Nur ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa ini disebut peristiwa Hadisul Ifki. Pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa Hadisul Ifki adalah bahwa jangan percaya dengan berita-berita bohong, apalagi datangnya bukan dari orang yang berakhlak baik. Bagi yang bersabar dalam difitnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kebaikan yang besar. Begitu juga yang menyebarkan fitnah akan mendapat balasan, yaitu azab yang besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keutamaan istrinya tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dengan mengatakan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan sarit, yaitu makanan kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling enak pada zaman itu. Aisyah radhiyallahu anha adalah
seorang wanita yang cerdas dan mudah menerima pelajaran. Ia juga pandai dalam ilmu pengobatan. Ia yakin semua penyakit pasti ada obatnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah demam tinggi. Lalu beliau membacakan 3 surah terakhir Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu beliau tiupkan bacaan itu di kedua telapak tangan beliau dan beliau usapkan ke seluruh tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha tercatat sebagai ummul mukminin yang paling banyak melakukan hal yang luar biasa. Peranannya dalam jihad di jalan Allah tercatat indah dalam sejarah Islam. Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita pemberani dan bersemangat. Ia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turut serta dalam jihad. Peran Aisyah radhiyallahu anha sangat besar di dalam jihad fi sabilillah. Meskipun berada di barisan belakang, tetapi dalam jasanya banyak pasukan muslim yang terluka diselamatkannya. Ia bersama wanita muslim lainnya mempersiapkan makanan, minuman, menjaga yang terluka, dan mempersiapkan kebutuhan para tentara Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha juga sangat cerdas dan kuat hafalannya. Dengan ingatannya yang tajam, ia mampu meriwayatkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Ia juga mampu menceritakan kembali situasi dan keadaan saat peperangan secara detail, sehingga keterangan yang disampaikannya menjadi catatan sejarah dalam sirah nabawiyah. Cikal bakal ilmu fikih wanita yang kita pelajari sampai hari ini sumbernya jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih Aisyah radhiyallahu anha untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha juga terkenal dengan sifat zuhud dan dermawan. Aisyah radhiyallahu anha beribadah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih, pemimpin, guru, dan sahabat karib Aisyah radhiyallahu anha. Di usia 18 tahun, Aisyah radhiyallahu anha harus rela berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha bermimpi seakan-akan ada 3 rembulan yang jatuh ke kamarnya. Lalu beliau menceritakan mimpinya kepada ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Jika mimpimu itu benar, akan ada orang-orang terbaik yang akan dimakamkan di dalam kamarmu." Pada Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai anakku, ini adalah salah satu rembulan yang ada di mimpimu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan istri dunia dan akhiratnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yang menjadi pengganti beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ia memimpin umat Islam selama 2 tahun. Tahun 13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq pun wafat dan dimakamkan di samping pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah rembulan kedua. Rembulan ketiga adalah Umar bin Khattab. Demikianlah 3 rembulan yang ada di mimpi Aisyah radhiyallahu anha, semuanya berkumpul di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Waktu terus berjalan, usia Aisyah sudah tidak muda lagi, badannya pun sudah tidak sehat lagi. Ummul Mukminin wafat pada hari Senin malam Selasa, sama dengan hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Hari itu tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah. Aisyah wafat pada usia 66 tahun.
seluruh penduduk kota Madinah berduka. Wafatnya Aisyah radhiyallahu anha menjadi pengaruh besar terhadap kaum muslimin. Itu tadi kisah tentang Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah binti As-Siddiq, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Aisyah radhiyallahu anha. Sekian dari Ana, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.